Selamat pagi, perkenalkan, nama saya Diva Avianti dengan NIM 2500603019. Saya dari program studi PGSD kelas A. Di sini saya akan membuat video pengajaran tugas UAS mata kuliah konsep dasar IPS. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Dahsyat, ajaib, wow, luar biasa. Wow, berluar biasa sekali ya. Baik, sebelum memasuki pembelajaran kita, Ibu mau absen dulu nih. Apakah sudah hadir semua? Sudah, Bu. Wah, bagus sekali. Terima kasih ya anak-anak. Bagaimana liburannya kemarin anak-anak? Seru? Wah, seru sekali ya. Tempat mana saja yang anak-anak kunjungi? Danau. Wow, seru sekali ya. Baik anak-anak, pembelajaran kita pagi hari ini adalah tentang kenampakan alam di lingkungan sekitar. Ada yang sudah tahu belum apa itu kenampakan alam? Belum. Baik, sebelum memasuki materinya, Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, setelah pembelajaran ini, Ibu harap kalian dapat menjelaskan pengertian kenampakan alam. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis kenampakan alam. Yang ketiga, memberi contoh kenampakan alam yang ada di Indonesia. Lanjut, pengertian kenampakan alam. Kenampakan alam adalah bentuk permukaan bumi yang terbentuk secara alami, bukan buatan manusia. Kenampakan alam ada di darat dan di perairan. Ibu menambahkan sedikit lagi tentang pengertian kenampakan alam. Kenampakan alam ini adalah bentuk-bentuk alam yang ada di bumi, seperti gunung, pantai, danau, dan lain-lain. Di Indonesia sendiri memiliki banyak kenampakan alam yang indah dan beragam. Apa saja sih jenis-jenis kenampakan alam di daratan? Yang pertama ada gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah. Selanjutnya, apa aja tuh kenampakan alam yang di perairan? Yang pertama adalah sungai, danau, laut, dan pantai. Oke, yang pertama, Ibu menjelaskan yang ada di daratan dulu ya. Yang pertama tadi ada gunung. Gunung adalah kenampakan alam yang tinggi dan besar. Gunung terbentuk dari proses alam seperti letusan gunung berapi. Contoh gunung di Indonesia adalah Gunung Rinjani di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Gunung Bromo di Jawa Timur, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Krakatau ada di Lampung. Oke, selanjutnya ada pegunungan. Pegunungan adalah kumpulan beberapa gunung yang berderet. Contoh pegunungan di Bukit Barisan. Bukit lebih rendah dari gunung, biasanya digunakan untuk perkebunan. Dataran tinggi atau plato, daerah datar yang berada di ketinggian. Udara sejuk, cocok untuk berkebun teh dan sayur. Contohnya berada di daerah Jawa Barat ya anak-anak. Selanjutnya, dataran rendah. Dataran rendah yang dekat dengan permukaan laut, banyak digunakan untuk permukiman dan pertanian. Selanjutnya adalah kenampakan alam yang di perairan. Yang pertama adalah sungai. Aliran air dari hulu ke hilir. Manfaatnya apa saja sih? Yang pertama ada irigasi, sumber air, transportasi. Nah, anak-anak tidak sedikit transportasi yang menggunakan sungai ini. Salah satunya adalah perahu. Selanjutnya ada danau. Danau yaitu genangan air yang luas yang dikelilingi daratan. Contohnya adalah Danau Toba. Danau Toba itu sudah sangat terkenal sekali ya anak-anak. Itu berada di Sumatera Utara. Selanjutnya laut. Laut adalah perairan luas yang airnya asin, yang dikelilingi oleh pasir-pasir pantai yang lembut dan air yang sangat bagus. Manfaatnya adalah sumber ikan, jalur perdagangan. Apa sih maksud jalur perdagangan ini? Nah, maksudnya adalah
Jalur perdagangan melalui laut ini adalah kapal dari negara yang satu menuju negara yang lainnya atau pulau yang satu menuju pulau yang lain. Selanjutnya adalah selat. Laut sempit yang memisahkan dua pulau. Contoh, Selat Sunda. Yang ketiga adalah teluk, lautan yang menjorok ke daratan. Biasanya digunakan sebagai pelabuhan. Anak-anak sudah tahu belum pelabuhan itu apa? Belum tahu. Pelabuhan itu adalah tempat kita memarkirkan kapal yang telah kita gunakan. Nah, apa aja sih penampakan alam di Indonesia? Contoh penampakan alam di Indonesia. Indonesia memiliki banyak penampakan alam seperti Gunung Prau yang ada di Jawa Tengah, Danau Toba yang baru Ibu jelaskan, Sungai Kapuas yang ada di daerah kita sendiri yaitu Kalimantan. Yang keempat maksud Ibu ada Pantai Kuta yang berada di Bali. Apa saja sih manfaat penampakan alam bagi kehidupan kita? Yaitu gunung sebagai sumber air, sungai untuk irigasi, laut sebagai sumber mata pencarian nelayan. Ibu menjelaskan sedikit lagi ya tambahan dari manfaat penampakan alam bagi kehidupan ini. Manfaat penampakan alam sebagai sumber makanan dan air, tempat tinggal dan mata pencarian, tempat wisata alam, menjaga keseimbangan alam. Oke, baik anak-anak, Ibu akan menyampaikan manfaat penampakan alam bagi kehidupan. Penampakan alam memberikan banyak manfaat, antara lain menyediakan sumber makanan dan air, menjadi tempat tinggal manusia dan hewan, menjadi mata pencarian petani, nelayan. Untuk petani, dia bisa berkebun di perbukitan, pergunungan. Untuk nelayan, dia bisa mencari ikan di lautan atau bisa juga di sungai-sungai. Dan selanjutnya, menjaga keseimbangan lingkungan menjadi tempat wisata alam. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus bisa menjaga dan melestarikan alam. Ibu memberi cara menjaga kenampakan alam. Beberapa cara menjaga kenampakan alam yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ini paling penting ya anak-anak, karena jika kita membuang sampah sembarangan itu sama saja kita merusak dari alam itu sendiri. Ya, dengan cara menanam pohon atau reboisasi, tidak menebang pohon sembarangan, tidak merusak hutan, menghemat penggunaan air. Nah, penggunaan air, apa sih maksud menghemat penggunaan air ini? Maksudnya adalah kita tidak boleh membuang-buang air begitu saja. Jika kita sudah selesai menggunakan air, misalnya selesai mandi, selesai mencuci, kita harus mematikannya kembali. Selanjutnya adalah menjaga kebersihan sungai dan laut. Nah, ini sangat penting sekali ya teman-teman, karena di laut itu kan banyak ikan. Ikannya kita konsumsi kembali kan. Jadi, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Dan sekian dari pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Ibu ngambil penutup, yaitu kenampakan alam adalah karunia Tuhan yang harus kita jaga dan lestarikan. Ibu melanjutkan lagi, kenampakan alam merupakan anugerah Tuhan yang harus kita syukuri. Jika alam rusak, maka kehidupan manusia pun akan terganggu. Alam tidak akan seimbang lagi. Nah, untuk itu, Ibu mau mengajak kalian untuk tetap selalu menjaga alam yang tetap indah dan bermanfaat untuk masa depan. Sekian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Selamat pagi.